Kabarana berombat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain, gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas hingga acara luar ruangan karena suasananya yang nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga. Dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di acara Teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami yang hadir bersama di siang hari ini. Kita akan berbincang sebentar dengan narasumber kami yaitu Saiful SPD, owner dan direktur CV Pustaka Taman Ilmu. Hari ini Teras UMKM kita akan bicara mengenai motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Kita menyapa dulu narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kak. Iya, selamat siang. Ipul ya Ipul panggilnya. nama panggilannya. Oke, Ipul. Apa kabar siang hari ini, Ipul? Alhamdulillah, Sehat. sehat. Fine, sehat. Wah, keluar di bahasa Inggrisnya, Gang. Oke lah. Baiklah, Ipul, nanti kita akan bicara motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Nah, seperti apa sebenarnya UMKM bisa membuat mereka termotivasi ya membangun UMKM-nya, juga bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang sukses tanpa harus gulung tikar begitu dengan suasana ekonomi mungkin yang kurang bagus ya. Baik, kita akan berbincang sesaat lagi bersama Ipul, sahabat budaya di mana saja berada. Lepas kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini. Nampak kau kini, lakukan nyawaku.
akhirnya saya ketemu dia jawaban. Weh, adek, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya. Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah. Perbanyak membaca, deh. Biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah. Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh. Iyo, adek. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama siang hari ini di Teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama Ipul. Siang hari ini kita bicara motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Oke, baik Ipul, kalau bicara tentang UMKM yang tadi saya sempat bilang bahwa UMKM itu adalah salah satu juga penggerak ekonomi di Indonesia dan mereka juga adalah orang-orang yang tidak tinggal diam untuk memotivasi diri agar maju begitu dan jualannya laku mendapatkan cuan salah satunya. Oke, baiklah. Boleh mungkin Ibu kalau bicara tentang buku ya pastinya buku itu juga salah satu tempat ya untuk kita berbagi atau mendapatkan ilmu lah dari buku tersebut. Nah, dengan adanya buku kita termotivasi untuk belajar bagaimana buku itu juga memberikan petunjuk kepada kita agar kita mendapatkan kesuksesan. Nah, Ibu, bolehkah diceritakan sejak kapan kita mendirikan usaha penerbitan buku tak ini atau buku motivasi untuk UMKM dan mengapa kita memilih menerbitkan buku motivasi untuk UMKM? Silakan, Ibu. Ya, pertama-tama saya mendirikan penerbitan buku Pustaka Taman Ilmu itu sejak saya masih kuliah, Kak. Iya. Semester berapa? Jadi itu waktu semester 11 kalau nggak salah ya. Semester 11. Oke. Jadi itu di tahun 2017 kalau nggak salah ya. Jadi tahun 2018 kami sudah punya sertifikat hak mereknya. Untuk Pustaka Taman Ilmu sendiri. Oke. Karena kebetulan saya jurusan pendidikan ekonomi bisnis di UNM. Jadi saya banyak tahu tentang bagaimana bisnis ini ke depannya. Kan beberapa kejadian itu setelah bisnis itu besar maka brandnya itu menjadi kayak orang mau merebutnya gitu. Beberapa kasus dulu ada yang seperti itu sempat viral. Jadi saya punya ide bahwa yang perlu saya pertahankan dulu adalah hak mereknya. Apalagi kan kalau kita belajar tentang undang-undang hak merek itu maka yang berhak mendapatkan hak merek itu adalah yang pertama mendaftarkannya di Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Ya, itu. Iya. Kemudian saya banyak menerbitkan buku tentang wirausaha ya, maksudnya wirausaha, bisnis. Jadi kan dosen-dosen saya di Fakultas Ekonomi itu ada beberapa yang rajin nulis juga ya. Jadi saya ingat sekali itu waktu saya belum selesai kuliah, karena saya kuliahnya sampai semester 14 Kak. Jadi tapi itu juga ada perencanaan bisnis sih sebenarnya. Karena saya di pikiran saya tidak mau setelah saya lulus saya menambah daftar pengangguran gitu. Cocok. Jadi saya maunya setelah saya lulus saya malah yang mencari karyawan. Iya. Nah, itu di kepala saya itu. Jadi ada satu dosen saya sekarang sudah profesor itu menulis tentang kewirausahaan. Oh iya. Ya, jadi kewirausahaan itu sendiri kan bermakna bahwa dua kata di situ Kak. Ada wira, ada usaha. Wira itu artinya pahlawan. Kemudian usaha itu ya kegiatan kita, bisnis kita. Jadi seorang wirausahawan itu adalah
orang yang menjadi sosok seorang pahlawan di usahanya. Ya. Ya, jadi itu makna, menurut saya itu makna pengusaha yang bagus untuk kita tanamkan di diri. Bahwa seorang pengusaha atau ownernya itu harus bisa menjadi pahlawan untuk usahanya, Ya. bukan mendelegasikan usahanya itu ke karyawannya. Nah, beberapa kasus kita kan dapati juga ini. Ya. Cukup misalnya owner santai-santai saja deh, Iya. saya yang punya, Betul. nanti bangkrut dia menyalahkan karyawannya atau beberapa yang di bawahnya. Padahal menurut buku yang saya baca, saya terbitkan dan hasil diskusi di bangku kuliah, menurut saya yang paling berperan penting di usaha, apalagi UMKM itu adalah pemiliknya sendiri atau ownernya sendiri. Oke. Jadi tepatnya tahun berapa itu semester itu yang dijalani? Tahun berapa berdiri nih tepatnya? Tepatnya sebenarnya di 2016-an. 2016. Iya. Tepatnya ya. Tepatnya di situ. Wah, 10 tahun Medi, kalau diingat-ingat ini 2026 Iya, nih. 10 tahun. Tapi untuk kategori penerbitan buku itu Kak, untuk 10 tahun itu masih tergolong sangat muda. Oh, begitu. Beda dengan UMKM yang lain. Oh iya. Jadi standar kami tuh Gramedia yang sudah 60-an tahun. Ya sorry nih kalau nyebut Iya, merek. iya, nggak Erlangga sudah 40-an tahun lebih. Kalau kami tuh ketemu dengan mereka-mereka tuh, Kayak minder ya. mereka menganggap bahwa kami ini masih anak SD atau anak Sesuai TK gitu. Sesuai umur anak usia, maksudnya manusia gitu ya. Iya. Oh iya ya, kalau 10 berarti masih kecil. Masih kecil. SD begitu ya. Beda kalau bisnis lain kan Kak, mungkin yang kayak Iya. kue, makanan, kalau sudah 2 tahun 3 tahun itu orang berpikir sudah lama sudah Sudah bagus ya Bagus nih. berkembangnya. Iya. Jadi kalau di media atau di buku, media tulisan belum apa-apa. ya kalau penerbit di bawah 10 tahun itu belum diperhitungkan. Selamat berjuang gitu ya. Iya. Oke, baik. Kita ke yang berikutnya. Apa sebenarnya arti dari spirit atau jiwa pengusaha bagi seorang pelaku UMKM? Dan mengapa modal mental itu jauh lebih penting daripada modal finansial di awal usaha begitu, Ipul? Silakan. Ya, nah, Ki. seperti yang saya jelaskan tadi bahwa wirausaha ini kan artinya pahlawan usaha. Nah itu kita harus bermental pahlawan gitu. Jadi semangat kita di situ. Jadi kita mendirikan usaha UMKM ini, kita sudah memiliki jiwa pahlawan betul di dalam diri kita. Iya. Bahwa baik ada modal atau tidak ada modal, yang jelas kita mau usaha ini berjalan, usaha ini kita jalankan, usaha ini maju gitu. Jadi menurut saya modal itu urutan kedua, modal finansial maksud saya, modal mental atau spirit semangat di dalam diri kita ini yang pertama. Kami malah di Yeah. usaha penerbitan itu nggak pakai modal finansial Oke. awalnya. Kami cuma modal semangat ya, maksudnya kami punya modal ilmu, keilmuan tentang editing, tentang layout, tentang desain, tentang Yeah. pemasaran. Nah, setelah ada naskah masuk, ya mereka akan DP kita. Nah, setelah DP itu ya kita bayar percetakan, bayar layouter, bayar pemasaran gitu. Jadi yang paling penting menurut saya semangatnya dulu yang kita harus miliki. Itu yang ditanamkan untuk Iya. UMKM ya, Iya, bukan modal cuan atau uang ya. Cuan akan perlahan mengikuti kita kalau kita punya semangat wirausaha itu. Oh begitu, oke Iya, baiklah. insyaallah. Nah, bagaimana cara seorang calon pengusaha menemukan alasan atau kuatlah strong why mereka agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi badai di awal merintis UMKM-nya? Silakan. Nah, ini juga Kak, hampir semua UMKM di seluruh dunia mungkin ya, karena Iya. saya banyak baca dan meneliti. Pasti awalnya itu merintis akan jatuh bangun. Itu banyak kita hampir 99% gitu. Tetapi apakah mereka menyerah? Tidak. Iya. Hampir semua kalau kita ada pertemuan dengan beberapa UMKM itu, saya bilang apakah Anda pernah jatuh? Ya,
pernah Iya. jatuh. Tapi apakah selalu bangun? Ya, kita juga pasti selalu bangun itu. Ya. Jadi menurut saya alasan yang untuk spesifik usaha ya, misal saya usahanya penerbitan buku ya. Saya pertama sangat mencintai buku, kedua saya sangat hobi membaca, yang ketiga menurut saya penerbitan buku harus tetap ada untuk bisa melestarikan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang saya jaga dan itu yang saya ingin kembangkan. Iya. Mungkin kalau teman-teman di UMKM lain seperti mungkin usaha Roti, ayam, ya roti atau makanan. Nah, pasti dia punya alasan tersendiri. Salah satunya teman saya punya alasan supaya orang bisa mencicipi makanan saya gitu. Itu salah satu alasan yang bisa kita pakai untuk memulai usaha. Oke, baiklah. Nah, untuk yang berikutnya, kan biasa itu rasa takut gagal dan rugi seringkali menjadi tembok besar ya. Nah, bagaimana sebenarnya tips praktis untuk mengubah ketakutan tersebut menjadi bahan bakar tindakan? Iya. Ya, saya pikir semua orang punya rasa takut ya, tapi menurut buku yang saya baca gitu ya, setiap orang punya tekniknya sendiri, punya levelnya sendiri. Bahkan ada kata motivasi itu yang mengatakan bahwa sebenarnya ketakutan itu tidak mesti dilawan, tapi memang diterima, tetapi keberanian itu mesti dibangun. Gitu. Itu prinsip Anda juga kira-kira? Ya, itu prinsip Ibu? saya, bahwa kita memang punya rasa takut, tapi keberanian kita untuk memulai sesuatu itu harus lebih besar daripada ketakutan itu sendiri. Iya, karena kapan takut berarti tidak akan besar usahanya, begitu ya Ipul ya? Kita Iya. contohkanlah pengusaha besar tuh, mereka berani menanamkan modal Iya. sebesar itu hingga usahanya juga besar. Iya. Dan kalau mungkin sekarang ya kita spesifik ke UMKM ya, karena kalau pengusaha besar kita bercerita tentang pengusaha besar ya, tentu mereka berani mengambil resiko yang besar, tapi juga memiliki peluang keuntungan yang besar. Tapi kalau kita di UMKM ya, kebanyakan prinsip kita ya UMKM itu ya yang penting bisa hidup dari usaha itu sudah lumayan. Nah, itu pertama. Yang kedua baru kita naik ya, bagaimana keuntungan kita bisa berlipat ganda. Yang ketiga baru kita naik ke jenis usaha menengah atau besar. Iya, jadi pasti pengusaha kecil juga, pengusaha besar tuh dari kecil dulu ya, begitu ya Ipul ya, kira-kira? Mungkin kita yang merintis ya itu dimulai dari yang kecil ya. Tapi kalau kita berbicara tentang yang pengusaha besar yang lahir dari orang tua yang pengusaha besar, ya mereka pasti langsung dibesar, tidak mungkin mereka akan turun. Tapi kita yang merintis ya pasti dimulai dari yang kecil. Tetapi menurut saya ada hikmah tersendiri buat saya, kita bisa merintis mulai dari yang kecil karena kita bisa tahu seluk beluknya ini perusahaan dimulai dari mana. Misal saya dimulai dari modal mental dulu, kemudian berusaha membuat hak mereknya, kemudian membuat sampai sekarang CV, NIB, kemudian bekerja sama dengan orang-orang. Nah, saya kira itu yang tidak dimiliki kalau teman-teman langsung ke bekerja di perusahaan besar. Mereka pasti tidak ada yang mungkin hanya di bagian produksi itu yang dia tahu. Di situ aja naik ke manajer, di situ aja dia. Tapi kalau kita yang merintis UMKM ini kita tahu mulai dari A sampai Z-nya. Oke, baiklah. Oke, Ibu, kita akan melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Sesaat lagi saya mau kasih dengar dulu kelong berikut ini. Siap.
Nombor 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga. Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official. Indonesia, bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama dengan Ipul siang hari ini, sahabat budaya. Beliau adalah seorang owner dan direktur CV Pustaka Taman Ilmu, dan hari ini kita bicara mengenai motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Dan memang kalau UMKM ini sangat tersebar ya sahabat budaya di di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan maupun di Makassar tentunya. Baik, kita ke Ipul dulu kembali. Kalau biasanya ini banyak orang yang gengsi atau ragu memulai UMKM karena skalanya yang kecil begitu. Nah, bagaimana caranya menanamkan pola pikir bahwa sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari langkah yang kecil? Silakan Ipul. Iya, jadi seperti yang tadi kita bicarakan bahwa UMKM itu kita sebagai pengusaha UMKM itu kalau dimulai dari kecil kita tahu bahwa mulai dari mengurus izinnya yang pertama sampai ke bagaimana cara memasarkannya. Nah, di sini yang mungkin teman-teman yang cita-citanya itu menjadi orang kantoran ya yang berdasi ya mungkin mereka akan gengsi akan hal ini untuk di awal-awal tapi setelah mereka melihat kesuksesan teman-temannya yang bahkan ya mungkin kalau startnya 1 tahun ya mungkin dia lebih cepat besarnya, tapi setelah dilihat 5 tahun atau 10 tahun kemudian itu saya yakin bahwa teman-teman yang awalnya memilih UMKM akan lebih berjaya, akan lebih besar di 10 tahun kemudian gitu. Jadi cocok yang kakak bilang bahwa semua yang kecil akan menjadi besar nantinya, dan pilihan menjadi pengusaha UMKM adalah pilihan yang tepat. Oh begitu, Oke, baiklah. Nah, yang berikutnya adalah di awal usaha biasanya semangatnya itu menggebu-gebu. Ada itu kan begitu ya UMKM-nya, lalu menurun seiring berjalannya waktu. Nah, bagaimana strategi menjaga konsisten dan disiplin ketika motivasi itu sedang turun? Iya, nah lagi-lagi tadi bahwa pengertian dari wirausaha adalah menjadi pahlawan usaha. Nah, di sini yang saya kunci itu di diri saya, di spirit saya di sini tuh. Kata awal dari wirausaha itu bahwa memang kita menjadi seorang pahlawan di usaha kita sendiri. Jadi walaupun badai menerjang kata sastranya gitu ya. Walaupun badai menerjang, karang itu tetap berdiri. Jadi ya semangat yang menggebu-gebu itu mestinya kalau menurut saya mestinya dijaga. Ya naik turun ya mungkin fluktuatif ya, tapi semangat awal itu harus tetap dijaga. Oke. Baik, nah yang berikutnya adalah kalau ketika produk pertama kali itu dilempar ke pasar biasanya dan ternyata sepi peminat. Nah, bagaimana seorang pengusaha UMKM itu harus menyikapi penolakan tersebut dari sudut pandang mental? Ya biasa kan kalau kita sudah jatuh atau usaha tidak sukses itu mental tak kodong, tidak laku misalnya jualanku. Nah, sebenarnya apa yang perlu dilakukan? Silakan. Bagi saya laku atau tidak laku itu tidak bisa diintervensi oleh pengusaha sendiri, karena itu berpengaruh pada konsumen ya.
Kami mempelajari di kuliahan karena jurusan bisnis ya ada beberapa yang mempengaruhi daya beli konsumen yang tidak bisa diganggu gugat itu selera seorang konsumen. Ya bisa saja ada pengusaha yang mengatakan bahwa kami lebih enak makanannya, kami lebih murah, kami lebih cantik misalkan penjualnya atau apanya. Tetapi konsumen itu punya selera tersendiri. Nah ini tidak bisa diganggu gugat. Jadi menurut saya kalau hanya urusan sepi pembeli itu jangan sampai menurunkan semangat teman-teman di UMKM untuk berwirausaha. Karena menurut pengalaman saya ya Kak, hampir 10 tahun nih di UMKM. Mengatakan bahwa ada momen-momen tertentu yang memang rejeki kita sudah di situ, yang pasti jualan kita akan laku. Ada momennya, ada titik-titik tersendiri. Alhamdulillah kami di PTI Pustaka Taman Ilmu ya lahir 2016, 2017 ada hak merek, 2019 kami dapat kontrak selama 5 tahun bersama Perpustakaan Nasional. Setiap terbitan Pustaka Taman Ilmu akan dibeli oleh Perpustakaan Nasional. Nah ini mengantarkan saya bisa hidup enak di Jakarta. Nah, saya di Jakarta hampir 6 bulan waktu itu, tahun 2019 sampai 2020. Nah, UMKM saya yang mengantarkan saya ke ibu kota sendiri, hidup baik, ada uang. Itu yang disesali sama teman-teman yang memilih tadi setelah lulus langsung kantoran. Sampai 2-3 tahun ya katanya masih segini-gini aja, gajinya juga segini-gini aja. Nah bedanya kita di UMKM atau kita yang ownernya, pengusahanya itu kadang rezeki kita banyak ya, kadang setengah ya, kadang juga memang tidak ada. Tetapi bagi saya, pengalaman saya bahwa ternyata kalau kita menghitung pendapatan UMKM langsung ke tahun, itu biasanya kalau kita rata-ratakan ya tahun pertama 2-3 sepertinya pendapatan per bulannya ya mungkin ada yang kisaran 5 juta, 10 juta. Ya mungkin di awal tahun pendapatan bersihnya ya Kak. Pendapatan bersihnya mungkin 2 juta dalam 1 bulan, 3 juta. Tapi pas di bulan keempat, bulan 5, apalagi menjelang akhir tahun biasanya ada yang masuk 50 juta, ada yang masuk 60, itu pengalaman di kami. Jadi itu yang bisa menjadi modal untuk keberlanjutan bulan ke bulan begitu ya Ipul ya. Menutupi begitu. Iya, betul, itu yang menutupi keuntungan dan kerugian di bulan-bulan yang sebelumnya. Iya tahu. Oke, baiklah. Kita ke berikutnya. Bisnis UMKM itu kan penuh dengan ketidakpastian. Seperti tadi kita sudah bilang, bisakah kita membagikan cerita atau analogi tentang bagaimana seorang pengusaha sukses itu bangkit dari kegagalan yang paling terpuruk? Iya, silakan. Iya, saya kira semua bisnis itu penuh ketidakpastian ya. Tetapi lagi-lagi karena background saya memang bisnis ya. Jadi kami biasa apalagi S1 bisnis, S2 masih jurusan magister bisnis ya. Kami memiliki challenge ya, dosen memberikan challenge bagaimana yang tidak pasti ini bisa kita pastikan. Gitu. Artinya bagaimana? Artinya kita sudah memproyeksikan apa-apa resiko yang ada di dalamnya. Jadi di ilmiah itu Kak, di kami tuh ada yang namanya business plan. Jadi perencanaan bisnis. Nah, saya mulai menyusun business plan ini di kuliahan di S1. Jadi saya sudah bikin proposalnya, saya lomba ikut PKM, dapat juaranya, dapat dananya. Jadi memang di business plan itu bagaimana ketidakpastian bisnis ini bisa kita antisipasi, mana kira-kira kalau misalkan rugi di sektor A, kita bisa ganti dia ke sektor B. Kita kalau misalkan rugi lagi sektor B ya kita bisa ganti sektor C gitu. Atau bagaimana cara meminimalisir kerugiannya dan bagaimana cara bangkit kembali. Jadi sebenarnya di jurusan bisnis itu dipelajari hal-hal yang semacam itu. Oke, baik. Nah, kalau bicara tentang semangat
semangat saja itu kan yang dimiliki tidak cukup ya, tanpa kreativitas. Nah, bagaimana cara melatih kepekaan agar UMKM itu ya selalu inovatif dan melihat peluang di tengah persaingan yang ketat? Silakan Ibu. Ya, tentu semangat saja tidak cukup. Memang semua orang mungkin bisa membangun semangatnya ya di dalam dirinya atau motivasi intrinsiknya. Tetapi kreativitas yang dimaksud di sini kreativitas untuk menciptakan suatu produk ya, suatu produk, suatu barang ya, itu tidak semua dimiliki oleh orang. Nah, kembali ke bisnis saya ya tentang penerbitan buku. Jadi saya melihat bahwa penerbit di luar Jawa ini sangat sedikit ya, apalagi kita di Makassar. Kemudian di Makassar pun sangat sedikit yang bisa nyebrang ke nasional. Nah, jadi saya memutar otak di sini bagaimana sih caranya saya bikin penerbitan tapi skalanya bisa ke nasional gitu. Jadi teman-teman banyak yang heran, kok saya yang paling muda di penerbitan di skala Makassar dan kenapa saya yang lebih dulu langsung ke Jakarta gitu dan ada kontrak. Padahal itu memang dibangun pada saat awal berdirinya Pustaka Taman Ilmu, itu memang sudah menjadi bisnis plan kami. Bisnis plan kami di awal. Iya. Oke. Baiklah. Nah, kalau berikutnya, sebenarnya seberapa besar peran lingkungan atau komunitas lah sesama pelaku usaha penerbitan atau seorang mentor dalam menjaga spirit berwirausaha agar tetap menyala begitu? Iya, silakan. Tentu dalam hadis Nabi juga ya mengatakan bahwa manusia itu tergantung lingkungannya gitu. Iya, betul. Jadi saya sering dulu ada yang namanya PLUT ya di Sulawesi Selatan nih. Jadi saya di situ biasa memancing diskusi teman-teman bahwa kalau mungkin kita tidak ada kayak fasilitas PLUT, tidak ada kayak komunitas wirausaha, saya pun yang jiwanya dan background pendidikannya bisnis kadang down juga. Tetapi yang menguatkan itu ya komunitas itu yang menguatkan. Kita ada grup WA, misalkan sekarang ada grup WA, kita ketemu, kita baca lagi bagaimana mereka kegiatan mereka. Kadang kita termotivasi, oh ini kok bisa lagi bangkitnya. Menurut saya komunitas dan apalagi saya sangat meminta pemerintah juga bisa memberikan dukungan yang besar kepada UMKM supaya kita bisa semakin tumbuh. Oke. Baiklah. Yang berikutnya, kadang mengapa ya kita kadang-kadang berpikir ya, pentingkah bagi pelaku UMKM untuk mengapresiasi progres-progres kecil dalam bisnis mereka dan bagaimana dampaknya terhadap psikologis mereka? Iya Kak, saya kira kita sebagai manusia harus merayakan pencapaian kita baik itu kecil atau besar ya. Jadi saya menerapkan itu di diri saya. Jadi bahasa gensetnya itu ada bahasa Inggrisnya tuh yang self hadiah untuk diri sendiri gitu. Bahasa Indonesianya gitu. Jadi pencapaian saya kalau besar ya saya memberikan hadiah yang besar juga, misal saya beli apa untuk investasi gitu. Tapi untuk skala kecilnya ya kadang saya cuma pergi ke bioskop mungkin Kak untuk merayakan itu atau beli apa sesuatu gitu. Tapi menurut saya itu sangat berdampak untuk psikologis kita karena balik lagi bahwa saya bisa menikmati hal ini, saya bisa membeli ini dari hasil bisnis saya, dari hasil usaha saya gitu. Oke. Baiklah. Bagaimana cara mengubah pola pikir UMKM yang awalnya hanya untuk bertahan hidup ya, tanda kutip hari demi hari begitu. Nah, menjadi bervisi jangka panjang untuk bertumbuh dan membuka lapangan kerja kayak Ibu lakukan ya saat ini. Oke, silakan Ibu. Iya, jadi memang banyak di antara kita seperti tadi saya bilang bahwa awalnya untuk bertahan hidup dulu. Saya pikir ya, saya kan orangnya kayak gimana sangat terbuka ya untuk orang lain juga gimana pemikiran mereka. Berbagi ilmu begitu ya. Iya, berbagi ilmu. Jadi saya kadang berdiskusi. Tapi saya menyarankan bahwa
bagus juga teknik Anda kalau Anda misalkan pertama untuk membuka UMKM untuk bertahan hidup saja. Iya. Kalau memang itu tidak memberikan Anda nilai peningkatan, saran saya tutup aja. Tutup. Tapi kalau misalkan Anda Anda pertama untuk bertahan hidup dan itu bisa membuat Anda hidup kayak 2 tahun, 3 tahun ke depan, maka berarti usaha Anda itu ada peluang untuk lebih besar. Saran saya tolong besarkan gitu. Iya. Kan ada biasa pengusaha ya, apalagi UMKM yang mengatakan usaha saya ini gini-gini aja, malas juga, bosan kan. Nah, daripada Anda tetap bosan, Anda menjalankan usaha Anda dalam keadaan bosan itu tidak enak, Kak. Betul. Itu akan sampai kepada titik jenuh, dan saya kira kalau jenuh itu ya tidak bisa bergerak kemana-mana gitu. Jadi saran saya ya tutup, ganti dengan hal lain yang Anda suka. Tetapi kalau itu bisa menutupi kehidupan Anda dan 2-3 tahun Anda proyeksikan bisa menjadi penghidupan Anda, saya sarankan itu dibesarkan. Karena itu juga bisa menjadi wadah Anda merekrut karyawan, dan karyawan itu juga bisa menghidupi karyawan, itu bisa menghidupi keluarganya juga dari usaha Anda itu. Iya, betul Iya, sekali. begitu. Oke. Nah, yang berikutnya, jika ada satu pesan utama atau quotes lah yang ingin kita titipkan kepada seluruh pelaku UMKM yang saat ini sedang berjuang dan hampir menyerah, apakah pesan tersebut? Iya. Pesan saya sih cuma satu, Kak. Iya. Anda mendirikan usaha dari awal berarti Anda menjadi pahlawan di usaha Anda itu. Jadi tetaplah menjadi pahlawan, tetap semangat, gitu. Tetap miliki spirit itu. Iya. Dan kalau ada yang mungkin umpamanya jatuh begitu, apa yang pesan Anda? Pesan saya selalu di teman-teman ya, bahwa kalau Anda jatuh bangkit lagi gitu. Jadi saya punya satu quotes, Kak, dari SMA sampai sekarang itu. Kalau memang jatuh, saya menuliskan besar-besar di dinding saya itu, tetap tersenyum dan bangkit lagi. Jadi tidak apa-apa jatuh, tetap tersenyum, tapi jangan lupa bangkit lagi. Kalau orang yang baru berusaha, apa pesan tak untuk mereka atau baru merintis lah begitu? Karena pengalaman ya, saya sekarang sudah tidak berani lagi mengatakan bahwa ada kan dulu beberapa motivator mengatakan bahwa buka usaha itu seperti kita berenang di air, didorong dulu kemudian Anda akan berenang dengan sendirinya. Menurut saya sekarang langkah itu sudah harus diperbaharui. Menurut saya kalau Anda mau membuka usaha, tolong buat dulu bisnis plan-nya. Jadi bisnis plan-nya itu, kemudian di situ isi dari bisnis plan itu ada visi misi, ada produk Anda, ada market Anda, ada bagaimana modal Anda. Jadi Anda bisa memproyeksikan bagaimana usaha Anda ini ke depannya. Kalau berjalan 1 bulan dan pembelinya segini, Anda bisa menutup atau Anda bisa membuat produk lain atau variasi yang lain. Bicara tentang digitalisasi. Nah, saat ini kan digitalisasi kita tidak bisa pungkiri lah. Pemasaran dari penerbitan buku yang ada dan yang Ipul dengan dengan teman-temannya merintis ini, biasanya menggunakan teknologi juga atau promosinya kemana saja nih kira-kira? Tentu kita tidak bisa terlepas dari kemajuan zaman ya. Tetapi ya menurut saya bisnis dan Tuhan itu berjalan seiringan ya. Jadi kami mulai di 2019 itu buku kami sudah terdigital. Oh iya. Iya. Jadi mungkin teman-teman belum terlalu banyak tahu tentang digital. Di 2019 kami sudah terdigital. Setiap terbitan kami akan jadi digital dan ada pembelian di sana terus menerus. Oke. Iya. Jadi kalau setiap berapa kali biasa ada buku datang atau ada orang yang datang ke tempat penerbitan tak? Dalam setahun lah bisa berapa orang begitu atau setiap bulan ada begitu kira-kira? Setiap bulan ada, Tiap tahun ya mungkin sekitar 10-20-an itu. Datangnya ke tempat tak? Iya, menghubungi kami kan
sekarang kan enaknya online tuh lebih banyak orang suka lewat WhatsApp ya. WhatsApp, lewat internet lah, lewat Iya. digital. Tidak lagi mencari di mana sih kantor kamu. Iya, Makanya iya. saya buat kartu nama itu Kak, di kartu nama saya tulis address di situ, alamat di situ, anywhere in the world. Oh iya. Jadi dimanapun di atas dunia bisa kami di Iya. gitu. Adapun yang jauh-jauh bisa lewat Zoom, bisa Iya. lewat video Oh call. iya, Dan itu betul. sering banget kami lakukan. Oh iya. Biasanya jualan juga melalui platform digital. Inilah yang saya bilang enaknya di kami banyak didukung sama distributor nasional. Jadi kami hanya menerbitkan, distributor itu yang mendistribusikan kemana. Iya, jadi promosi juga. Iya, promosi juga. Biasanya di mana? Kami sekarang TikTok. kerjasama Gramedia. Jadi Gramedia yang bertanggung jawab penuh pemasaran kami. Gramedia digital, toko buku Gramedia. Ada satu Kubuku di Jogja, ada satu Jakarta, Aksaramaya. Nah inilah semua yang mendukung kami. Jadi Anda tinggal menerbitkan saja, mereka yang promosikan gitu ya, Iya, dan menjual ya. Dan menjual. Tapi yang biasa pengalamannya menjualnya mereka di mana? TikTok atau apa biasanya? Hampir semua platform mereka masukin gitu. Nah inilah menjadi PR saya sekarang ini Kak. Iya. Karena sebelumnya distributor kan ke mereka. Teman-teman banyak menawarkan dan memberikan ide kepada saya, bagaimana kalau saya juga membuat channel pemasaran, tapi lagi-lagi itu masih menjadi bahan penelitian untuk saya. Karena saya sosoknya gitu Kak, sebelum saya masuk ke suatu tindakan, saya akan membaca buku dulu, saya akan meneliti dulu, saya akan memikirkan dampak dan kesiapan saya dari segi mental dan modal gitu. Iya tahu. Yang penting itu mentalnya, karena biasa kan orang kalau jatuh tuh susah bangkit begitu ya. Iya. Oke. Baiklah. Ada yang perlu Ipul sampaikan di closing statement kita. Bukunya buku apa saja yang diterbitkan mungkin? Boleh dikasih lihat dulu ke kamera kami. Iya. Buku apa yang dalam tahun ini atau beberapa tahun belakangan yang ada? Silakan Ipul. Kami sudah menerbitkan hampir 1000-an judul ya. Tapi yang iya. kami bawa hari ini ada judulnya ini ya. Iya. Kelihatannya di kamera. Kasih turun-turun sedikit. Ya, oke. Iya, oke. Ya, ada judulnya nih Mencintai Tanpa Dicintai. Ini novel nih. Iya. Dan sebentar akan dibahas nih Kak di Gramedia di Semesta Buku. Jadi Jam teman-teman bisa berapa? datang jam 7 malam. Jam 7 malam. Iya, di Gramedia Petarani. Oke. Iya. Lalu apalagi bukunya Ada yang lainnya? novel, ada Aurora Terlihat di Langit Indonesia. Oke. Ada juga buku dari Profesor Ahmad Sewang nih. Ini guru besar di UIN. Alauddin Makassar. Makassar, ya. Oke. Itu buku-buku yang diterbitkan oleh CV Ipul. Apa namanya CV-nya? Pustaka Taman Ilmu. Taman Ilmu. Bisa dicek di Google kami Oke. pasti ada. Ada di situ ya, ada Iya. websitenya juga ya. Ada Oke. website lengkap. Baik, Ipul, ada closing statement untuk topik kita hari ini, mungkin ada yang perlu disampaikan Ipul, silakan Ki. Untuk teman-teman UMKM tetap semangat. Itu saja. Oke. Baik, terima kasih untuk Saiful SPD, owner dan direktur CV Pustaka Taman Ilmu di acara kami Teras UMKM tentang motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya Ipul untuk kita semuanya. Dan buat teman-teman atau sahabat budaya juga yang mau jadi pengusaha UMKM bisa langsung motivasinya dari beliau juga ya. Boleh langsung. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Kak? Ya, oke. Selesai. Kita mau foto nggak ya? Bisa. Iya, yang dari arah begini ya. Kita tunggu dulu temanku deh supaya dia fotokan Ki. Ah? Sudah di print? Belum Atau Pi, di masuk anu kantor saja? orang. Ku kasih digital. Digital saja. Karena temanku belum masuk kantor, libur gitu. Iya, digital misalnya. Iya, kalau jadi saya kasih Kina. Iya. Jangan kita Kak terus, malas Kak. Karena yang bikin itu dari SDM-nya kami. Oh iya, siap. Iya. Pokoknya kalau ada langsung kirim.